Nama saya Mas Duki. Saya mendapat amanah sebagai guru besar bidang kajian ilmu media dan jurnalisme di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Saya pernah menulis di harian Kompas bahwa guru besar itu sebetulnya guru kecil yang mandatnya besar. Jadi ini sebetulnya mandat yang besar dan mungkin besar sekali. Bahkan mungkin saya sendiri tidak mampu, oleh karena itu ini sebagai satu tantangannya. Perjalanan menjadi guru besar itu sebagai sebuah rute ya atau peta jalan akademik. Saya ingin bercerita bahwa di awal-awal saya mulai dengan menulis buku ini. Ini refleksi dari kegiatan profesional sebagai jurnalis ya, atau melihat bagaimana konteks regulasinya, konteks tata kelola kelembagaan dilihat dari hubungan negara dengan media, yang kemudian berlanjut lagi menyangkut kebebasan para pelaku media atau press freedom. Yang ini kebetulan tesis saya di Master Jurnalisme di Ateneo de Manila University di Filipina ya. Yang ini bisa saya tampilkan di sini melalui buku disertasi saya di Jerman di University of Munich tahun 2015 sampai 2020. Kebijakan media digital juga bagaimana kita melihatnya dalam perspektif ekonomi politik. Itu satu proses yang sebetulnya bertahap melalui satu eksaminasi, refleksi, dan kita juga kemudian menuliskannya, membagikannya, tidak hanya di kelas tapi dalam lingkup yang lebih luas di luar kampus. Yang kemudian sampai pada etapa tertentu kita memperoleh mandat guru besar. Kita harus punya peta jalan, kita menyiapkan rekam jejak. Yang itu kemudian ketika kita sampai pada etapa tertentu, yang itu dianggap sebagai satu pencapaian tertinggi, kita bisa melihat kembali ya, jejak-jejak itu, kemudian dari situ menjadi modal sosial, modal kapital untuk kita mentransformasikannya lebih lanjut. Anggaplah ini dunia akademik kita ya, dunia komunikasi atau akademik secara keseluruhan. Ini kan masalahnya adalah dia sangat lambat bergerak karena ada beban misalnya administratif ya yang dihadapi oleh para dosen, beban birokratiknya, beban eksternal, represi ketika dia menyuarakan sikap kritis ya. Kemudian dia juga pada saat yang sama harus mencukupi kehidupan pragmatisnya, keluarganya. Nah, beban ini semua membuat lokomotif ini berjalan lambat. Jadi sebenarnya tantangan para guru besar ilmuwan itu adalah bagaimana mengakselerasi ini bisa berjalan cepat. Kita bicara bagaimana transformasi keilmuan di Indonesia sekaligus bergerak dalam upaya perubahan struktural ini, karena ini problemnya struktural, menuju kondisi yang lebih baik. Karena keterbatasan waktu, saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya, ibu saya yang mengajarkan bagaimana menjadi guru, bekerja untuk masyarakat dalam kesederhanaan tapi sungguh-sungguh mengabdi untuk kemajuan pendidikan, dan juga berterima kasih kepada bapak saya yang mengajarkan untuk bekerja keras untuk keluarga dengan tetap menjaga religiusitas dan membangun komunitas. Dan satu lagi orang yang tentu saja paling penting adalah istri saya yang mencoba untuk memberikan satu perspektif, meyakinkan pilihan di dunia akademik yang sunyi, tapi kita tetap optimis bahwa ini jalan yang memang justru memberikan banyak impact kepada masyarakat.